Pemirsa Intens Investigasi. Penahanan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Reza Gladys kini memasuki babak baru. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau berstatus P21 sejak 28 Mei 2025 lalu. Sehingga secara hukum, ini berarti kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan disidangkan. Lantas benarkah Nikita Mirzani akan dipindahkan ke rutan kejaksaan pada tanggal 5 Juni 2025 besok lantaran kondisi kesehatan Nikita Mirzani saat ini dikabarkan tengah sakit dan sempat dilarikan ke rumah sakit? Benarkah demikian? Lalu, seperti apa kuasa hukum Nikita Mirzani yang memilih irit bicara ketika ditanya oleh para awak media terkait sakitnya Nikita Mirzani dan juga kasus Nikita yang akan segera disidangkan? Selain itu, lalu seperti apa juga Nikita Mirzani yang menggugat Reza Gladys dengan gugatan Wan Prestasi hingga Nikita menuntut uang senilai 100 miliar rupiah kepada Reza Gladys? Dan bagaimana pula Nikita Mirzani yang mendapat dukungan dari para sahabat atas gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah berkas perkara kasus dugaan pemerasan dinyatakan lengkap atau P21, Nikita Mirzani bersama sang asisten, Mel Syahputra, dijadwalkan akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, mengungkapkan bahwa penyidik Siber Polda Metro Jaya telah menerima surat P21 dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Setelah itu, dilakukan koordinasi antara penyidik dan jaksa untuk menentukan waktu pelaksanaan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang disepakati akan dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Juni 2025. Di sisi lain, pihak kepolisian juga menanggapi isu yang beredar mengenai kondisi kesehatan Nikita Mirzani setelah status berkasnya naik menjadi P21. Menurut Kombes AD Ari, Nikita Mirzani tidak dirawat di rumah sakit namun hanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari Polda Metro Jaya karena ada keluhan nyeri. Bahkan, pemeriksaan pun sudah selesai dilakukan hari itu juga hingga menurutnya, kondisi Nikita Mirzani kini dinyatakan sehat. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menerima surat P21 dari rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Kemudian penyidik melakukan komunikasi dan koordinasi disepakati untuk pelaksanaan tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Itu disepakati besok lusa, hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025. Kemarin hari Senin. Jadi kami sampaikan bahwa tidak dirawat, yang bersangkutan tidak dirawat, hanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari Polda Metro Jaya karena ada keluhan nyeri dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan hari itu juga. Sehat. Sementara itu, saat ditemui awak media kemarin, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid,
memilih tak banyak bicara terkait perkembangan kasus kliennya, termasuk soal berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai proses hukum yang sedang berjalan, Fahmi enggan memberikan penjelasan detail, di mana ia lebih memilih berlalu meninggalkan para wartawan. Sikap tertutup Fahmi Bahmid ini tentu menimbulkan tanda tanya, mengingat status hukum Nikita kini sudah memasuki tahap penting, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Bang, sedikit bang terkait Niki bang, gimana bang? Bang, sudah P21. Iya, sudah P21 bang, sedikit aja bang. Gimana bang? Artinya sudah siap Iya, disidangkan. sudah siap disidangkan bang. Gimana bang? Bang, sedikit dong bang. Diperpanjang 30 hari bang. Panjang apa gimana bang? Bang, Bang Fahmi, dikit dong. Gimana Iya Niki? bang, Sudah maksudnya siap? sedikit aja bang. Dengerin. Iya, Gimana, iya, Bang? Dengerin maksud- tadi, Bang. Responnya aja gimana bang? Dengerin. Bang, responnya aja gimana bang? Ini katanya sakit ya, Bang? Iya katanya lagi sakit bang. Nikmir. Udah ngaji, maafkan. Bang. Iya, tadi gimana bang? Udah ngaji. Mohon maaf. Tapi kondisi bang Nikmir gimana? Ada Bang? ngaji. Mohon maaf. Dengar nggak ngaji? Makasih ya, Bang ya. Udah ngaji sebentar ya. Nggak enak. Masa kita Habis Ya, maghrib habis gimana bang? maghrib nggak apa-apa. Ya. Tadi keterangan dari pihak Kejati katanya sakit kondisinya bang. Coba tanya di dalam. Sakit nggak? Tadi Tapi yang abang lihat gimana bang? Iya bang. Hah? Yang abang lihat. Melihat berkas perkara Nikita Mirzani telah dinyatakan lengkap atau berstatus P21 sejak 28 Mei 2025 lalu, secara hukum, ini berarti kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meski demikian, proses pelimpahan tahap 2 belum dilakukan lantaran kondisi kesehatan Nikita Mirzani kemarin dikabarkan tengah menurun atau sakit. Namun menurut kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, pihaknya secara hukum tetap wajib mendapatkan pemberitahuan atas kelengkapan berkas tersebut tanpa terkecuali. Ia juga menegaskan bahwa anggapan yang menyebut Nikita akan bebas karena alasan hukum adalah keliru. Menurutnya, unsur peristiwa hukumnya sudah terpenuhi dan proses selanjutnya harus tetap ditegakkan sesuai aturan. Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa proses tahap 2 akan tetap menunggu hingga kondisi kesehatan Nikita membaik dengan batas waktu maksimal hingga 2 Juli 2025 atau 30 hari sejak status P21 ditetapkan. Terhadap informasi yang secara resmi ya dari pihak penyidik kepada kami tentang bahwa apakah sudah dilakukan penetapan P21 terhadap tersangka NM dan IM, kami belum mendapatkan informasi secara resmi ya, itu pertama dulu. Tetapi kalau melihat dari informasi tadi dari media, kami mendengar bahwa dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan oleh Kasipenkum bahwa penetapan P21 terhadap tersangka NM dan IM sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei. Terhadap itu, ya kami berpendapat ini hal yang wajar ya. Karena dari awal kan kami percaya bahwa kedua tersangka ini akan sangat dengan gampang untuk di P21-kan karena menurut kita bahwa alat bukti itu sudah terlengkapi. Begitu juga dengan berkas-berkas sebagaimana petunjuk jaksa yang dikaitkan dengan pasal 138 KUHP. Tetapi kalau kemudian ada juga yang kemarin menyatakan ini tidak akan P21 dan ini akan bebas dan sebagainya, kan kami sudah sampaikan. Itulah pendapat yang sangat keliru. Ya, mungkin rekan-rekan sejawat kami mempunyai ilmu lebih tinggi tapi ketinggian seperti itu ya. Jadi itu kan wajib ya, itu hukum acara ya, di pasal 29 ayat 1 huruf B dan kemudian ayat 2 dan ayat 3 dijelaskan dengan ancaman di atas 9 tahun itu ada beberapa tahapan masa penahanan. 20 hari pertama, kemudian berpanjang 40 hari, kemudian diperpanjang 30 hari. Nah ini kan 30 hari terakhir kan itu berakhir tanggal 2 Juni. Nah kalau misalkan dianggap belum juga dilengkapi berkasnya, itu wajib secara otomatis diperpanjang kembali sampai 30 hari ke depan sampai dengan tanggal 2 Juli 2025. Itu
tidak ada persoalan lah seperti itu. Kalau menyangkut masalah tadi dinyatakan bahwa saudari NM sakit, ya wajar lah, karena harapannya tadi dianggapnya bisa tidak P21, ternyata P21. Ya biasa kalau gitu, biasa tensi naik, asam urat naik, gula naik, itu biasa. Karena tidak sesuai dengan harapannya. Kan sudah kita bilang bahwa harapannya terlalu tinggi untuk supaya ini bisa SP3. Tadi harapannya kan itu. Atau minimal dia bisa lepas dari tahanan. Tapi tidak sesuai dengan harapan. Untuk tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya, karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasanya informasinya Nikitanya itu lagi dalam proses dirawat ya di rumah sakit Polri atau di Bayangkari atau di mana, atau yang dirujuk oleh penyidik. Jadi penuntut umum belum bisa memastikan kapan, karena penuntut umum juga kan harus proses penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harus kondisinya sehat sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya, baik badannya, ya kan. Dalam kondisi sakit ya silakan nanti teman-teman penyidik seperti kondisi fisik yang bersangkutan ya atau tersangka. Kalau sakit statusnya normalnya dibantarkan oleh penyidik ya, karena sampai hari ini kan belum ada peralihan penahanan dari penyidik ke penuntut umum, belum. Nanti peralihan penahanannya ya semenjak diserahkan melalui tahap 2 lah bahasa umumnya itu, penyerahan tersangka dan barang bukti. Beralihlah dia ke tahanannya JPU ya, mulai dihitung lagi nanti. Di tengah proses hukum yang berjalan, kuasa hukum Reza Gladys kembali angkat bicara. Ia menyoroti laporan kliennya yang semula mencantumkan 4 nama dalam kasus dugaan pemerasan, yang mana masing-masing terlibat dalam 4 peristiwa hukum berbeda. Namun dalam perjalanannya, hanya 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Nikita Mirzani, dan 2 nama lainnya berinisial O dan S belum ada kejelasannya. Ia pun secara terbuka menyatakan bahwa kliennya masih belum puas dengan perkembangan kasus ini, hingga pihaknya pun mempertanyakan terkait tindak lanjut dari 2 nama lain yang hingga kini belum mendapat kepastian dari pihak kepolisian. Kami berharap adalah bukan terhadap P21 yang NM ini aja yang harus kami maksimalkan, tetapi terhadap laporan klien kami itu kan yang dilaporkan 4 orang. Ya, ada inisial NM, inisial IM, inisial O, dan inisial S. Sehingga kemudian sampai dengan sekarang kami beranggapan bahwa pihak penyidik harus melakukan pengembangan penyidikan terhadap saksi O dan saksi S yang sudah dilaporkan oleh klien kami. Nah itu dia yang sampai dengan sekarang kan kami belum dapat informasi dari pihak penyidik ya. Sebenarnya kalau dalam ketentuan hukum acara kan klien kami itu harus mendapatkan pemberitahuan melalui SP2HP ya, seperti itu. Ya baik dalam hukum acara, dalam Perkap 6 2019 itu diatur. Tapi sampai dengan sekarang itu kan tidak kami peroleh. Meninggalkan pihak Reza Gladys yang meminta 2 nama lain dengan inisial O dan S untuk segera dijadikan tersangka. Lalu seperti apa juga Nikita Mirzani yang menggugat Reza Gladys dengan gugatan Wan Prestasi hingga Nikita menuntut uang senilai 100 miliar rupiah kepada Reza Gladys? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah proses hukum pidana yang tengah dihadapi, Nikita Mirzani juga diketahui mengajukan gugatan perdata dengan dasar Wan Prestasi. Kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, menjelaskan bahwa gugatan ini bukan tanpa alasan, yaitu bentuk upaya untuk mencari kebenaran, sekaligus meminta perlindungan hukum bagi Nikita Mirzani. Fahmi juga menyebut bahwa kejadian yang mendasari gugatan tersebut terjadi pada November 2024 lalu, dan pihaknya merasa bahwa langkah hukum ini perlu ditempuh sebagai bagian dari hak Nikita dalam mendapatkan keadilan.
sidang perdata gugatan uang prestasi artinya ada tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Jadi uang prestasi itu adalah terkait dengan ingkar janji. Nah, ingkar janji itu berarti ada sesuatu yang pernah disampaikan namun diingkari. Itu namanya uang prestasi. Nah, inilah yang saat ini saya uji adalah untuk mencari dan meminta sebuah kebenaran sekaligus meminta perlindungan Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi adalah untuk meminta perlindungan kepada negara, kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Dia mohon kepada mereka, para turut tergugat, mohon saya dilindungi. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Bang, penggugat dihadirkan nggak, Bang? Tergugat. RJ dan ada satu lagi. Oh, suami istri berarti ya, Bang? Masih dalam rangkaian gugatan perdata yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, Fahmi Bahmid menjelaskan poin utama yang tengah dipersoalkan di pengadilan. Menurut Fahmi, hal yang sedang diuji adalah soal pemberian senilai 4 miliar yang sebelumnya disebut-sebut dalam kasus tersebut. Lebih lanjut, Fahmi mengungkapkan bahwa Nikita Mirzani juga menggugat ganti rugi sebesar 100 miliar sebagai bentuk kerugian imaterial. Sebagai seorang artis, Nikita merasa nama baik dan kredibilitasnya tercoreng yang berdampak langsung pada pekerjaan dan mata pencahariannya. Tapi apakah gugatan itu dikabulkan atau tidak? Menurut Fahmi, sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. Dengan gugatan tersebut, pihak Nikita berharap mendapatkan keadilan sekaligus perlindungan hukum atas kerugian yang dirasakan, baik secara pribadi maupun profesional. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan, tapi dia menyatakan tolong dibantu di review yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak, seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur. Dibagi 2 kali. 2 kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Yang kita persoalkan adalah pemberian yang disampaikan sebesar 4 miliar. Itulah yang kita uji dan kita minta itu ditetapkan sebagai pemberian yang sah. Bang, ini munculnya 100 miliar itu dari mana, Bang? Itu adalah kerugian imaterial karena Nikita sebagai seorang artis, dia merasa bahwa akibat persoalan ini kredibilitas dirinya juga terganggu, dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian imaterial dan itu boleh kita ajukan. Apakah itu dikabulkan atau tidak sepenuhnya ada di tangan majelis hakim. Bukan saya yang memutuskan, tapi hakim nanti memutuskan apakah kerugian imaterial ini ada bisa dikabulkan atau tidak. Yang jelas akibat persoalan ini nama baik Nikita juga menjadi tercemarkan. Memilih gugat Reza Gladys dengan tuntutan 100 miliar sebagai bentuk kerugian imaterial, lalu seperti apa juga Nikita Mirzani yang mendapat dukungan dari para sahabat atas gugatan wan prestasi terhadap Reza Gladys? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah proses gugatan wan prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, dukungan dari orang-orang terdekat pun terus berdatangan. Salah satunya datang dari Dr. Oki Pratama yang dikenal sebagai sahabat sekaligus sosok yang dekat dengan Nikita. Dalam tanggapannya, Dr. Oki mengaku akan selalu support Nikita
Apapun itu masalahnya tak terkecuali mengenai gugatan perdata yang tengah berjalan. Tak hanya Dr. Oki, dukungan juga datang dari Emma Waroka. Aktris senior tersebut bahkan hadir langsung di sidang gugatan Wan Prestasi Nikita sebagai bentuk simpati dan dukungan moral untuk Nikita yang saat ini sedang menghadapi masa sulit. Saya sebagai orang terdekat Nikita Mirzani pasti selalu support. Terkait Nikita Mirzani yang menggugat Reza Gladys yang 100M gitu gimana dok tanggapannya? Saya selalu support Nikita Mirzani. Aku memang hadir hari ini tuh untuk melihat kelanjutan dari kasusnya Nikita Mirzani yang udah sekian bulan ya, tapi sebelum itu sebelum 3 bulan ditahan juga tuh udah yang rame banget. Lalu ini ada satu perubahan dari kasus yang mana pidana, terus sekarang kita malah mengajukan gugatan perdata yaitu Wan Prestasi kan untuk sang dokter gitu ya, dokter kecantikan. Jadi aku pengen tahu banget nih bagaimana nanti gugatan kita bisa diterima kah atau bagaimana. Dan tadi kan kita udah dengar juga dari Bang Fahmi ya bahwa nanti pembacaannya semua itu yang lengkap itu kan yang memang kita tunggu-tunggu, karena selama ini kita hanya mendapatkan informasi kan dari sosmed gitu kan. Nah ini kan langsung gitu loh, kita dengar langsung, jadi nggak cuma kayak katanya gitu, katanya gini, tapi ini langsung kita dengerin. Insya Allah sih berharap yang terbaik buat kita sih, amin. Aku belum pernah ketemu Bang Fahmi, baru sekarang. Tapi kan aku melihat tuh Bang Fahmi bilang udah ada pengadilannya terbuka, bisa datang untuk support. Ya udah aku datang untuk support. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.